Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis butir soal dengan teori tes modern menggunakan aplikasi Winstep. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Indri Adelia dengan NIM 2381050021. Selamat menyaksikan. Langkah pertama di sini kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Winstep-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih import from Excel. Pilih Excel di sini. Kita select Excel file. Nanti di sini itu muncul folder Winstep-nya yang sudah di-download, dan di dalamnya itu sudah terdapat contoh-contoh yang bisa dipakai. Di sini saya akan menggunakan file yang ini, bond 4. Kita bisa buka dulu filenya. Nah, di dalam file tersebut itu sudah terdapat data. Sini ada item-itemnya, kemudian ada responden, yaitu sebanyak 158 responden, yang mana data ini itu merupakan data soal dari multiple choice atau pilihan ganda. Makanya yang benar itu diberikan nomor 1 dan yang salah itu dengan 0. Jadi itu data yang akan kita gunakan. Kita lanjut di aplikasi Winstep-nya. Setelah kita pilih filenya, kita bisa klik open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa sesuaikan di sini person labelnya. Di blok dulu, kemudian klik kanan, lalu pilih cut. Kita tempel di sini person label variabel. Langsung aja ditempel. Lalu selanjutnya itu kita juga sesuaikan untuk item respon variabelnya. Kita blok dari B ini sampai AJ paling bawah. Sama seperti tadi, kita cut aja. Kemudian kita tempel. Nah, dari sini kita bisa construct Winstep file, atau kita kasih nama dulu. Terserah ya, kita bisa namainnya itu apa aja. Yang penting nanti kita harus ingat file yang kita namain ini. Di sini saya kasih namanya itu bond 4 untuk tugas UAS ya. Lalu di sini bisa save. Nah, setelah disimpan melalui construct file-nya itu muncul notepad-nya, yang mana tadi filenya itu bentuk txt ya. Nah, di sini sudah kita dapatkan kode-kodenya juga dari file yang kita input tadi. Kita tutup dulu notepad dan ininya. Setelah di construct file-nya, yang mana tadi itu filenya bentuk txt ya, kita ini muncul bentuk notepad-nya. Di sini kita sudah dapatkan kode-kode seperti ini ya. Kemudian kita tutup saja terlebih dahulu. Lalu lanjut kita buka file yang tadi kita itu inputkan. Dan tadi kita beri nama itu dalam bentuk txt itu. Tadi kan bond 4 UAS, kita di sini klik aja, lalu pilih open. Kemudian sini kita enter 2 kali ya. Nah, ini dia untuk hasil outputnya. Di sini ada separation person, nilainya itu 1,98. Ini hampir baik ya, karena kurang dari 0,2 lagi bisa dimaksimalkan. Kemudian ini juga cukup reliability. Nilainya itu udah 0,8, jadi udah reliable. Yang mana separation person ini itu untuk
membedakan level kemampuan siswanya. Kemudian ada separation itemnya. Di sini nilainya itu 3,79. Ini juga udah baik. Lalu reliability-nya itu 0,93. Ini udah baik juga ya, sudah reliable. Kemudian kalau tadi itu separation person itu untuk membedakan level kemampuannya, kalau separation item ini untuk membedakan level kesulitannya. Lanjut, di sini ada berbagai macam output ya. Di sini kita klik aja output tabel, bisa kita bisa sesuaikan mana yang kita butuhkan. Coba kita lihat di sini itu item map. Item map ada di item 12. Jadi klik aja. Nah, ini untuk item mapnya atau item yang ke-12. Yang mana di sebelah kiri ini itu untuk persebaran kemampuannya. Kemampuan subjeknya. Lalu di sebelah kanannya ini sebagai persebaran itemnya. Nah, dari peta ini dapat diketahui juga bahwa secara umum soal-soal dalam tes ini lebih mudah jika dibandingkan dengan kemampuan siswanya. Nah, dari sini juga bisa diketahui item paling sulit itu di sini di correlative plus negation atau kalau udah diubah jadi item-item gitu ada di item ke-21. Nah, tetapi secara teoritis juga dengan soal ini akan ada subjek yang punya peluang menjawab benar juga soal tersebut ya, karena memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada tingkat kesulitan itemnya. Nah, untuk melihat tingkat kesulitan item lebih detail akan diulas lagi lebih dalam. Ini untuk item mapnya. Kita juga bisa lanjut ke output file yang lainnya. Ada di sini sama seperti tadi output tabel. Kita bisa ke item measure. Ini ada item yang ke-13. Nah, kayak di sini itu untuk item measure-nya ya. Yang mana di item measure ini udah diurutin juga mana tingkat kesulitan itemnya. Ini udah terlihat item yang paling sulit itu ada di nomor 21 yang tadi disebutkan itu di item correlative plus negation yang tadi ada di sini di item 12 atau item map ya correlative plus negation. Nah, di sini tuh udah diurutkan yang paling sulitnya itu ada di item correlative plus negation pada item measure-nya atau di number 21 dengan logit measure-nya itu 2,4. Berarti semakin positif logitnya itu semakin sulit juga itemnya. Lalu sebaliknya untuk semakin negatif atau semakin ke bawah juga berarti semakin mudah untuk tingkat kesulitannya. Itu. Nah, ini sudah diurutkan ya. Ini untuk item measure. Kita juga bisa lanjutkan ke output tabel lagi di version measure-nya. Di version di output yang ke-17. Nah, ini untuk version measure-nya. Mana version measure itu berarti tingkat kemampuan siswa. Ya, berarti semakin positif, semakin tinggi kemampuan siswanya. Di sini itu yang paling tinggi adalah responden dengan nomor 23 ya. Karena semakin positif berarti semakin tinggi dengan misalnya itu 5,2 dan sebaliknya semakin ke bawah berarti semakin rendah tingkat kemampuan siswanya. Itu ada di responden ini ya. Nah, itu semakin negatif berarti negatif 2 ya. Ini untuk persen misernya ada ini dari sini kita bisa mengetahui tingkat kemampuan siswa. Lanjut di sini juga ada item fit order. Item column fit order. Dari sini kita bisa melihat kecocokan itemnya, apakah sudah sesuai modelnya atau belum. Biasanya itu standarnya itu dari negatif 2 sampai dengan 2 ya. Itu fit lebih dari 2 itu misfit dan kurang dari negatif 2 itu terlalu fit. Nah,
Di sini itu kan di nomor 21 itu 3,7 berarti dia lebih dari standarnya ya, berarti lebih dari 2 yaitu misfit, berarti banyak errornya. Karena kan soal ini tuh soal yang paling sulit, jadi yang nomornya itu juga banyak errornya. Nah, itu untuk output yang ada di aplikasi OneStep ini. Kalian bisa menggunakan apa saja yang dibutuhkannya ya untuk outputnya. Oke, mungkin seperti itu untuk analisis butir soal menggunakan aplikasi WinStep. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.